Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang diberkahi ini Allah kumpulkan kita setelah beberapa pekan kita libur. Ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri. Karena apa? Di antara tanda diterimanya puasa seorang hamba itu manakala ketika hamba tersebut memasuki bulan Syawal dan dia tidak berhenti dari kebajikan-kebajikan yang ia lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian Maqamah ini, Majelis Quran Al-Ikhlas malam Ahad ini, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada bulan Ramadan. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok manusia terbaik, makhluk teragung, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Jamaah Maqamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahasan kita dalam kitab At-Tibyan ini sampai kepada pembahasan tentang memperbanyak tilawah Al-Quran, juga mendawamkan tilawah Al-Quran di malam hari. InsyaAllah kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Qala al-Imam Al-Allamah Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun fil amri bita'ahudil Quran wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan. Thabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibil fi uqliha. Wa rawaya kadzalik annahu sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha. Afwan, screennya terpindahkan. Wa in atlaqaha dhahabat, ay anna man alifa tilawatal Qur'an nadharan aw ghaiban an dhahri qalbin wa dawama ala dhalik dhalla lahu lisanuh wa sahulat alaihi tilawatuh wa man hajarahu thaqulat alaihi qira'atuh wa sa'ubat alaihi. Jadi pada
pasal yang ini, di sini disebutkan tentang agar para ahli Quran itu bersemangat dalam menjaga Al-Quran, dan peringatan bagi ahli Al-Quran dari apa? Daripada melupakan hafalan yang telah Allah berikan kepadanya. Tadi disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Al-Quran ini demi jiwa Muhammad yang berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah terlepas dibandingkan unta dari cancangannya. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan ahli Quran seperti unta dengan kekangannya, yang apabila dijaga maka orang itu akan mampu mengendalikan unta tersebut. Namun apabila tidak dijaga, maka unta itu akan pergi. Begitu pula dengan seorang ahli Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya hafalan, kemudian dia rajin membacanya, dia senantiasa memurajaah hafalannya, maka hafalan itu akan menetap di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Namun kebalikannya, apabila ternyata orang yang diamanahkan Al-Quran ini tidak menjaga Al-Quran itu, melalaikan hafalannya, buruk dalam murajaahnya, maka hafalan itu akan pergi. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasannya apa? Bahwasannya orang yang terbiasa membaca Al-Qur'an, baik itu secara melihat atau gaib. Gaib di sini maksudnya adalah menggunakan hafalan. Maka orang tersebut akan ringan lidahnya ketika membaca Al-Qur'an. Akan mudah baginya untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Namun sebaliknya, apabila ternyata orang itu tidak suka membaca Al-Quran alias jarang membaca Al-Quran, dia meninggalkan kebiasaan tilawah Al-Quran, maka lidahnya itu akan berubah menjadi berat. Kemudian lidahnya itu akan keluh ketika membaca, sulit membacanya, alias bisa jadi terbata-bata. Kemudian berbicara ancaman, ya, disebutkan bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya, ada seseorang yang kemudian dia itu tertidur, posisinya kemudian dilemparkan batu ke kepalanya hingga hancur. Dan kejadian ini berulang-ulang. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, apa yang terjadi dengan orang itu? Disebutkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang diamanahkan Al-Quran, yakni dia diberikan hafalan Al-Quran, namun justru dia melupakan ayat-ayat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini merupakan penekanan bagi kita, selaku orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, agar apa? Agar kita berpegang teguh terhadap Al-Quran. Rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran gitu. Jika kita punya hafalan, berapapun hafalan kita, itu harus betul-betul dijaga gitu. Jangan sampai kita ini melalaikan wirid harian kita. Kita sudah sebutkan kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya ada wirid-wirid harian yang biasa dilakukan oleh para ahli Al-Quran.
Maksudnya adalah para ahli Al-Quran itu punya target bacaan. Dulu sudah dicontohkan, ada yang targetnya banyak, ada yang sedikit. Misalkan kita punya wirid harian ya, 1 juz setiap hari ya. Maka itu harus dijaga gitu. Begitu pula orang-orang penghafal Quran ya. Misalkan punya wirid harian murojaah setiap hari 3 juz, maka kita harus terus dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan apapun. Karena apa? Repotnya begini. Ketika wirid itu ditinggalkan dalam beberapa masa, maka sebagaimana yang tadi disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafalan Al-Qur'an itu akan hilang gitu. Misalkan kita terbiasa baca 3 juz sehari, kemudian ada kegiatan yang menyibukkan kita dari Al-Quran, misalkan selama 1 pekan atau 2 pekan, maka pasti ya ada sebagian dari hafalan kita yang kemudian terlepas gitu. Ataupun misalkan kita yang enggak hafal Quran misal gitu, yang enggak hafal Quran kita terbiasa membaca ya, setiap hari 1 juz gitu. Kemudian dalam beberapa hari, misalkan 1 pekan kita meninggalkan itu, maka ketika membaca lagi, kita akan merasakan berat ketika membacanya. Kemudian lidah kita pun akan merasa sulit, alias loba salah. Nah, banyak kesalahan yang kemudian kita temui ketika membaca Al-Quran. Kemudian di pasal berikutnya, faslun fi man nama an wirdihi. Sabata fi sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu baina salatil fajri was salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan yang membaca Al-Quran di malam hari. Dan memang kebiasaan ahli Al-Quran itu mereka banyaknya itu ketika di malam hari. Sebagian memperbanyak Al-Quran di malam hari. Maka sewaktu-waktu mungkin terjadi kasus yang kita bahas ini, yakni apa? Tentang orang yang tertidur dari wirid hariannya gitu. Jadi dia punya targetan ngaji di malam hari. Misalkan Jamal gitu. Malam hari itu terbiasa bangun sholat tahajud misalkan. Kemudian setelah itu tilawah 3 juz. Masya Allah, keren Jamal. 3 juz tilawah. Tapi suatu ketika Jamal melakukan safar, perjalanan yang mengakibatkan lelah, sehingga bangunnya pas sholat subuh. Berarti tilawahnya tertinggal. Maka apa yang dilakukan? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur dari hizbnya atau wirid baca Qur'annya di malam hari, atau sebagian misalkan bangun gitu, tapi cukupnya cuma 1 juz misalkan Jamal, berarti ada sisa berapa tadi? 2 juz lagi. Maka dia membacanya antara waktu sholat fajar dan sholat zuhur. Jadi waktu mengganti wirid malamnya itu antara fajar dan zuhur, yakni antara sholat subuh sampai sholat zuhur gitu. Maka apabila dia melakukan hal tersebut, misalkan tadi Jamal mengganti bacaan Al-Quran yang tertinggal itu di waktu tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan ditulis sebagaimana dia membaca di malam hari. Jadi akan ditulis seperti itu. Kemudian kita memasuki pembahasan berikutnya, yakni bab baru, al-babus sadis, bab yang ke-7. Bab yang ke-6. Fi adabil qiraah, adab-adab ketika membaca Al-Qur'an. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan awalu tilkal adab annahu
yajibu 'alal qari al-ikhlas kama qaddamna wa mura'ah al-adab ma'al Qur'an fayanbaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala wa yaqra'a 'ala hali man yarallaha ta'ala fa innahu in lam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Di bab yang ke-6 ini di sini dijelaskan tentang adab-adab yang dilakukan ketika membaca Al-Qur'an. Kalau sebelumnya bab ke-5 itu membahas tentang adab-adab ahli Al-Qur'annya, pembaca Al-Qur'annya, maka saat ini adab-adab ketika membaca Al-Qur'annya. Apa yang harus diperhatikan pertama kali? Yakni wajib bagi setiap pembaca Al-Qur'an itu memperhatikan masalah keikhlasan. Keikhlasan ini sudah dibahas sebagaimana di awal. Jadi hendaknya yang menjadi motivasi bagi kita ketika membaca Al-Quran adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Singkatnya ikhlas itu adalah menjadikan amal ibadah kita ini mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sesuatu yang lain. Jadi misalkan ya godaan. Terkadang seseorang itu dia membaca Al-Quran karena misal bagi orang yang membaca Al-Quran itu ada sesuatu yang akan diberikan, atau seseorang menghafal Al-Quran itu karena akan mendapatkan sesuatu dari hafalannya. Kalau pada zaman kita banyak sekali beasiswa bagi hafiz Quran. Nah, ini kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati. Beasiswa itu anugerah dari Allah gitu. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kemudian kita ya, punya niatan apa? Menghafal Quran itu agar kita mendapatkan beasiswa nanti masuk ke perguruan tinggi. Jadi ini hati-hati, kadang nggak kerasa gitu. Jadi memang harus betul-betul ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang perkara ikhlas ini sangat berpengaruh terhadap masa depan. Sangat berpengaruh sekali. Kuatnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu apabila kita ikhlas. Kita mampu bertahan menghafal Al-Quran itu disebabkan karena ikhlas. Jadi kalau nggak ikhlas itu repot. Karena apa? Sesuatunya akan menjadi lelah. Apalagi apa yang kita harapkan dari tujuan duniawi itu ternyata tidak tersampai. Maka akan lelah. Makanya disebutkan oleh Imam Malik, makana lillahi fahuwa abqa. Apa-apa yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang akan abadi. Misalkan kadang ya penghafal Quran itu sangat sekali jenuh, sangat merasa jenuh sekali, disebabkan karena apa? Interaksinya yang terus 24 jam bersama Quran. Bahkan tidurnya pun sebagian diiringi dengan murotal Al-Quran. Jenuh itu wajar datang, wajar. Tapi ada orang yang kemudian ketika datang jenuh itu dia berhenti berinteraksi. Ada kemudian orang yang ketika jenuh itu dia terus memaksakan diri untuk berinteraksi. Apa yang menjadi pembeda di antara kedua kelompok orang ini adalah masalah keikhlasan. Karena kalau orang itu ikhlas gitu, punten Jamal ditutup aja pintunya bau hasep. Karena kalau orang itu ikhlas gitu, dia akan punya harapan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dengan membaca Al-Quran tersebut akan membuat dirinya dekat kepada Allah. Dan Allah itu tentu ketika dekat dengan hambanya, Allah akan memberikan balasan terbaik untuk hambanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau belum ikhlas itu pasti ya. Ketika lelah itu memilih untuk menyerah. Seperti itu. Kemudian apa? Berikutnya
hendaknya memperhatikan adab-adab ketika sedang bersama Al-Quran. Banyak sekali adab-adab yang harus diperhatikan. Misal nih, ketika kita memegang Al-Quran, contoh misalkan ini mushaf ya, bagaimana sih cara memegangnya gitu. Jadi kalau kita berjalan memegang mushaf, itu Al-Quran pegangnya menggunakan tangan kanan, letakkan di dada gitu. Berjalan seperti ini. Kalau orang-orang kafir, terkhusus Nasrani, mereka itu punya apa ya? Para uskupnya itu ada kebiasaan gini. Naruh kitabnya itu digantung. Jadi Injil digantungkan karena beheungna gitu. Ke leher gitu. Dikalungkan, naruh Injil gitu. Ya kalau kita nggak dikalungin, misalkan Qurannya dipegang gitu. Tapi jangan sampai kita kalah dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani aja terhadap kitab sucinya apa? Mereka menjaga sekali gitu. Masa kita gitu terhadap Al-Quran kita abai. Jadi Al-Quran dipegang seperti ini. Memang kenapa? Karena kebanyakan orang-orang itu salah gitu. Pegang Quran pakai tangan kiri. Udah pakai tangan kiri, ketika berjalan digawingkan. Sejajar dengan bokong gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi harus seperti ini. Kemudian ketika pakai tas, misalkan taruh Al-Quran di tas. Di tas itu letakkan Al-Quran di posisi yang paling baik di tas tersebut. Karena itu relatif ya, posisi paling bagusnya di mana. Intinya jangan kejepit sama barang-barang lain, tapi harus dalam posisi yang baik. Kemudian tasnya itu usahakan posisinya naik ke atas gitu. Jangan sampai tasnya ngagawing ke pantat gitu. Karena ada Al-Quran di sana. Tapi naikkan gitu. Posisinya harus tinggi. Gitu. Kemudian apa lagi? Ketika membaca Al-Quran, sila, lagi ngaji. Jangan sampai apa? Kita meletakkan Al-Quran di kaki kita. Biasa sila naruh Quran di kaki. Maksudnya mah mungkin maksudnya nggak naruh di kaki, tapi kadang nggak sadar naruhnya di kaki sila gitu. Tapi harusnya apa? Kalau kita nggak mau megang Qurannya, misalkan cangkel, kita taruh alas gitu. Misalkan tas atau taruh buku dulu, baru letakkan Al-Quran. Jadi jangan langsung nempel karena dampal suku gitu. Atau seringkali ada orang yang membaca Al-Quran itu ditaruh di lantai Qurannya. Dia sila, Qurannya ditaruh di lantai. Ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Itu sejajar dengan apa? Dengan kaki kita. Kemudian apalagi kesalahan yang sering terjadi ketika menunjuk ayat Al-Quran. Itu harusnya pakai tangan kanan. Jangan sampai pakai tangan kiri. Tangan kiri digunakan untuk memegang mushafnya, tangan kanan untuk menunjuk Al-Qurannya. Seperti itu. Jadi ini adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita sedang bersama Al-Quran. Kemudian ketika kita meletakkan Al-Quran pun letakkan di posisi yang terhormat. Tidak boleh kalah dari barang yang lain. Misal terkadang kita itu ketika menumpuk benda, kita naruh Quran, terus akan naruh benda kecil balpen di atasnya. Tentu naruh balpen ini beda ya ketika orang misalkan lagi ngaji gitu. Kan biasa kalau orang lagi ngaji itu dia bawa pensil kalau para penghafal Quran itu untuk dikoreksi. Kalau ada yang salah nanti ditandai atau salah tajwidnya nanti ditandai gitu. Biasanya gitu. Beda ya kalau naruh seperti itu dalam Quran ini no problem gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan naruh gitu memang menyengaja untuk meletakkan Al-Quran. Sekarang lagi bermajelis, tiba-tiba selesai majelis baca Qurannya, gurunya mau menyampaikan sesuatu, naruh Quran, terus taruh balpen di atasnya. Maka itu jangan sampai terjadi apalagi barang-barang yang lain. Dan ahsannya, yang bagusnya Quran itu taruhnya jangan ditumpuk. Tapi letakkan misalkan berdiri gitu. Kalau memang ternyata tidak memungkinkan untuk diletakkan berdiri gitu,
Boleh ditumpuk tapi dia harus diletakkan posisi teratas. Boleh misalkan ada sesuatu yang di atasnya, apa? Sesama mushaf, misalkan yang ukurannya lebih kecil baru boleh. Seperti itu. Selain daripada mushaf tidak boleh diletakkan di atas. Dan mohon masalah meletakkan Al-Quran ini diperhatikan betul karena seringkali kita nggak sadar gitu. Kemudian meletakkan Quran pun letakkan Al-Quran itu di tempat terbaik. Jangan sampai kita naruh Quran di atas lemari gitu, berdebu. Enggak. Tapi taruh Quran misalkan kita menyediakan tempat khusus, misalkan punya lekar lah, taruh aja Qurannya di lekar gitu. Atau kita punya lemari khusus atau etalase khusus Quran misalkan, ataupun misalkan kalau di lemari letakkan di paling atas gitu, di dalam lemari tersebut. Jangan sampai di tempat berdebu, tempat-tempat basah, ayat kaci Quran kehujanan gitu kan nggak lucu. Tapi letakkan Al-Quran di posisi terbaik gitu. Bahkan sebagian qari, para pembaca Quran itu, mereka saking beradabnya sama Al-Quran, itu mushafnya dikasih minyak wangi. Jadi diwangiin, dioleskan gitu. Itu bagus gitu. Dalam rangka ta'zim terhadap Al-Quran. Mohon ini adab-adab ini jangan sampai terlupakan, harus betul-betul diingat. Kemudian berikutnya adalah yang harus dilakukan, yakni menghadirkan jiwa kita ketika membaca Al-Quran. Jadi menghayati. Di sini disampaikan bahwasannya kita itu membaca Al-Quran seolah-olah kita ini seperti orang yang sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ya, ketika kita menghadirkan perasaan tersebut, insya Allah ya, kita ini akan membaca Al-Quran secara maksimal. Adab-adabnya pasti dijaga gitu. Pakaiannya pun kita pasti pakaian yang rapih gitu. Kalau ada wangian kita pasti pakai wewangian gitu. Duduknya pun menghadap kiblat gitu. Dan kita pun membacanya akan membaca dengan bacaan terbaik. Misalkan yang Allah karuniai suara bagus gitu, membacanya dengan indah gitu. Atau misalkan kalau suaranya B aja gitu, biasa aja, minimal bacanya tidak terburu-buru alias perlahan-lahan. Misalkan bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan seperti itu, perlahan, tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Misalkan baca seperti itu, kira-kira nih, coba pakai perasaan gitu. Kalau kita membaca, sedangkan kita merasa kita melihat Allah, kira-kira pantas gak kita baca seperti itu? Tidak mungkin. Masa kita mau menyajikan bacaan di hadapan Allah seperti orang yang sedang dikejar oleh hewan buas gitu, ngebereng-beng lompat gitu kan, nggak seperti itu. Kemudian apabila ternyata kita tidak bisa menghadirkan perasaan itu, perasaan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadirkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat aktivitas kita, yakni membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran, kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita mampu menghadirkan perasaan itu, kita akan membaca Al-Quran secara maksimal, dan hati kita pun ya akan mudah ya untuk mencucurkan air mata ketika membaca Al-Quran. Tapi memang ini bukan perkara mudah. Ini bukan perkara mudah. Ini sesuatu yang harus dilatih gitu. Harus dilatih. Para qari yang mana mereka itu sangat khusyuk ketika membaca Al-Quran,
itu tidak instan ya. Jangan dikira kemudian orang-orang yang khusyuk membaca Al-Quran itu tiba-tiba gitu. Semenjak awal mereka udah langsung khusyuk. Enggak. Semuanya berproses. Semuanya berproses gitu. Tapi ya kita harus melatih. Perasaan itu harus dilatih gitu. Jadi jangan abai terhadap hal-hal ini. Kemudian penyakit ya. Penyakit orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengerti isi Al-Quran atau tidak memahami bahasa Arab, kan nggak ngerti tuh bacanya. Penyakitnya apa? Biasanya itu konsentrasinya buyar, atau bahkan ya kalau ada sesuatu yang membuat dia tertawa, dia akan membaca Al-Quran sambil tertawa. Nah ini harus dihindari, dihindari. Jadi bagi kita misalkan yang nggak paham ketika baca Quran, gimana caranya gitu supaya hadir perasaan itu? Ya kita konsentrasi saja terhadap bacaan kita walaupun tidak paham gitu. Jangan dijadikan alasan gara-gara kita nggak paham kemudian kita aku mah nggak paham baca Quran juga gitu. Jadi baca Qurannya ya asal baca aja gitu. Yang penting baca enggak gitu. Walaupun nggak paham tetap adabnya dijaga, konsentrasinya harus terjaga gitu. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal berikutnya, faslun fi isti'malis siwaki. Wa yanbaghi idza arada al-qira'ah an yunadhifa fahu bis-siwaki wa ghairihi. Wal ikhtiyaru fi siwak an yakuna bi'udin min arak wa yajuzu bisairil aidan wa yaqulu 'indal istiyak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Di sini pembahasannya tentang menggunakan siwak. Kita semua insya Allah udah tahu siwak ya. Siwak itu alat untuk sikat gigi gitu. Jadi hendaknya bagi para qari, bagi para pembaca Al-Quran, apabila hendak membaca Al-Quran, hendaknya mereka itu membersihkan mulutnya terlebih dahulu dengan siwak. Atau kalau nggak ada siwak boleh menggunakan selain siwak. Kita jelaskan dulu. Dan yang terpilih dari siwak itu siwak yang terbuat dari akar pohon arok. Yang biasa kita beli misalkan kalau oleh haji lah. Di toko oleh haji biasa kita temukan seperti itu. Karena pilihan akarnya ada beberapa akar gitu. Asal ulah ku akar beringin badag ting gitu. Jadi memang yang bisa lembut akarnya itu kalau dipakai itu bisa untuk gosok gigi gitu. Dan berbagai macam akar itu diperbolehkan asal memang fungsinya untuk siwak. Jadi siwak itu berbagai jenis dan yang terbaik itu yang terpilih ada dari pohon arok gitu. Tapi kadangkala di zaman kita ini kita susah sekali menemukan siwak gitu. Terkadang susah karena nggak selalu susah. Bagi orang yang hidup di kota mah gampang gitu. Dekat toko oleh haji bisa beli gitu. Tapi kadang kita kesulitan menemukan siwak. Apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian kita tidak bersiwak? Tetap bersiwak gitu. Menggunakan apa? Menggunakan sikat gigi pada umumnya gitu. Jadi kita bersikat gigi sebagaimana yang biasa kita lakukan, menggunakan pasta gigi seperti itu. Kemudian ini jadi ada pilihan-pilihan ya. Jadi tadi yang paling utama itu menggunakan siwak asli, maksudnya pakai akar itu. Dan yang akarnya akar arok, kalau nggak ada baru pakai akar yang lain gitu.
Kalau nggak ada, pakai sikat gigi. Ustaz, misalkan kita lagi safar nih Ustaz, lupa nggak bawa sikat gigi, teras kumaha, gitu. Ayah curug Ustaz. Boleh nggak pakai telunjuk? Boleh nggak? Masuk sunnah nggak? Boleh menggunakan telunjuk. Ya tentu pan pakai air sebenarnya gitu. Jadi kalau memang kita nggak ada, udah mencari-cari gitu nggak ada gitu kan. Akhirnya ya gimana lagi, akhirnya pakai telunjuk. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini terbagi menjadi 3 pendapat. Kalau menggunakan jari yang kasar itu, istilahnya pakai jari kasar. Kalau menggunakan jari itu, ada yang menyebutkan bahwasanya itu tidak termasuk dalam melaksanakan sunnah. Ada yang berpendapat itu tidak termasuk melaksanakan sunnah bersiwak. Pendapat kedua mengatakan apa? Itu masuk ke dalam sunnah. Pendapat ketiga, itu bisa masuk ke dalam sunnah bersiwak apabila memang sudah tidak ditemukan alat lain untuk menggosok gigi. Seperti itu. Jadi di sini kita dapat hikmah ya. Rupanya ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada kemudahan. Dengan apa? Dengan adanya pilihan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita katakan ketika kita gosok gigi dengan sikat gigi biasa dikatakan, oh ente ninggalin sunnah Nabi bersiwak. Enggak. Kalau ninggalin sunnah mah enggak. Cuman tidak melakukan dengan yang terbaik. Seperti itu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih tentang siwak di pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Amin. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita semua sebagai hati yang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita sebagai seseorang yang senantiasa belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita serta seluruh keluarga kita. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi